Iya, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selamat sore buat adik-adik yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Gimana, punya kabar? Baik. Wah, luar biasa ya. Dan di sini ya Mitra Buana dan pendengar, kita berjumpa kembali di program acara sosialisasi kesehatan di Radio Buana Asri Sragen. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama anak dari siswa-siswi SD Negeri Nglorok 3 Sragen ya. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang bahaya penggunaan gadget apalagi untuk anak-anak ya. Maka dari itu pada kesempatan sore hari ini kita akan memberikan sosialisasi kepada anak-anak dengan mengambil tema yaitu pembatasan bermain gadget untuk kesehatan. Ini sangat penting sekali ya. Dan kali ini Mitra Buana, Anda pun bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming kita di www.lpplbuanaasrisragen.com. Dan telah hadir pada kesempatan sore hari ini narasumber kita yaitu ada Ibu Diah Nursari Esos. Ini selaku pendamping Forum Anak Kabupaten Sragen. Ini selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Baik, luar biasa. Dan selain itu juga di sore hari ini dari siswa-siswi SD Negeri 3 Nglorok Sragen ini juga telah hadir didampingi dari wali kelas 5 dan 6. Ada Ibu Apriani dan Ibu Anggita. Ini selamat sore Ibu. Iya. Nah, baik Mitra Buana dan pendengar, kita nanti akan berbagi ilmu dan informasi tentang pentingnya pembatasan bermain gadget untuk kesehatan. Dan perlu sedikit kita ketahui terlebih dahulu ya Ibu ya, memang bahwa penggunaan gadget itu bisa memberikan banyak manfaat dalam pengetahuan, dalam mengakses beragam informasi atau pelayanan. Namun juga di balik manfaat tersebut itu ada juga resiko buruk yang harus diwaspadai apalagi untuk anak-anak nih Ibu ya. Nah, oleh karena itu waktu anak main gadget itu perlu dibatasi. Jadi penting sekali sebagai orang tua itu harus tahu durasi yang disarankan untuk main gadget itu berapa lama. Jadi untuk Mitra Buana, untuk itu langsung saja kita mulai sosialisasi sore hari ini bersama Ibu Diah Nursari Esos. Ini selaku pendamping Forum Anak Kabupaten Sragen. Dan waktu tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin ajak adik-adik dulu, anak-anak dulu ya. Saya biasa sama adik-adik soalnya. Tadi udah dikenalkan Mbak Indah. Iya. Saya bundanya Forum Anak Kabupaten Sragen. Nah, kita mau sharing tentang gadget. Ada yang paham tentang gadget? Tahu? HP. Ada yang tahu namanya ini apa? HP. Oh, ada yang punya HP? Ternyata punya semua ya Bu ya? Iya, semuanya sudah punya. Punya sendiri kah? Wah. Dibeliin sama bunda, ayah, mama, papa? Atau nabung? Nabung. Oh, ada yang nabung, ada hadiah dari orang tua. Iya. Berjuang untuk mendapatkan HP. Ya. Oke, sekarang mau tanya, tahu nggak yang dimaksud dengan gadget itu? Gadget itu apa coba? Game. Ada lagi mungkin? Apalagi yang diketahui? Ya, HP yang kalian punya ini adalah salah satu dari gadget. Ya, gadget itu ada HP, ada itu di belakang ada komputer, ada laptop. Ada yang punya komputer di rumah? Enggak. Ada yang punya laptop di rumah? Oh, bisa menggunakan laptop? Bisa. Buat apa, Mas? Lihat YouTube. Wah, buat lihat YouTube. Kemudian ada lagi ANDK. AMBK. Wow, Luar biasa. luar biasa ini anak-anak sekarang beda dengan anak-anak zaman saya. Mungkin juga dengan zaman ibu-ibu wali kelas. Iya. Nah,
saya ingin tanya, kalau tadi kalian sudah tahu ya, gadget itu ada HP, ada laptop, ada komputer, kemudian ada iPad, kemudian ada iPhone dan sebagainya. Terus apa sih yang dimaksud dengan gadget itu? Nah, ada yang tahu nggak? Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Ya, gadget itu adalah benda, ya, ini kan benda. Benda yang diciptakan bertujuan untuk memudahkan segala sesuatu yang kalian inginkan. Berarti ini adalah sebagai fasilitas. Saya mau tanya nih, sejak kapan kalian dibekalin HP sama benda, sama bapak? Sejak kapan diizinkan sama bapak, sama ibu, sama ayah, sama bunda, mama, papa untuk memiliki HP sendiri? Nah, sejak kapan? 5. Ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, kelas 3. Kelas 3 sudah ada juga. Kelas 3. Bunda pegang HP itu sudah lulus kuliah. Wah, luar biasa nih, bisa dijadikan contoh nih. Iya. Kalian tahu nggak? Ini manfaatnya apa? Kalau kita bilang gadget, apa saja coba? Tadi ayo. Apa? Game. Terus apa lagi? Cari TikTok, Wah, cari informasi ya. Coba manfaatnya apa? Menghibur. Ya, satu adalah mencari informasi. Kemudian yang kedua, belajar tentang hal yang baru. Pernah nggak mencari informasi dari gadget yang kalian punya, entah itu HP, laptop, kemudian pernah ya? Tentang apa? Cari apa? Coba. Jawaban. Jadi kalau ada PR dari bu guru, terus bawanya HP nggak buka buku ya? Oh, kalau nggak ada baru buka HP, bagus. Jadi biasakan untuk tetap membaca buku sebagai literasi, gitu ya. Selain mencari informasi, kemudian mengenali hal-hal yang baru, ada lagi kah? Ada yang tahu lagi? Tadi katanya mainnya apa tadi? TikTok. Apa lagi? Apalagi coba selain tadi untuk mendapatkan informasi, kemudian belajar tentang hal yang baru. Apa coba? Ada yang pakai WhatsApp? Ada? Oh, semua. IG. Wow, pakai IG. Nah, kalian kalau di IG punya teman nggak? Nah, itu berarti adalah memperluas jaringan pertemanan. Itu ya, salah satunya itu. Masih ada lagi, masih banyak. Apa coba? Facebook itu media sosial. Manfaatnya? Yang manfaatnya dari penggunaan gadget sendiri? Game lagi tadi Iya, udah. game itu untuk hiburan. Kemudian ada lagi kah? Enggak. Ya, kita bisa mengeksplor semua yang ada di luar dunia, luar kita. Kalian kan tinggalnya di Sragen. Ya, kalau kalian pengen tahu dunia luar, bisa dieksplor lewat gadget. Iya. Itu salah satunya. Jadi kalau pengen lihat berapa lokasi wisata maupun juga apa yang menarik di dunia bisa juga ya, Ibu ya. Jadi kalau kalau adik-adik anak-anak muda sekarang mengenalnya adalah wisata online. Oh, destinasi wisata online. Ya. Kalian akan tahu tempat-tempat bersejarah baru di mana, tempat sejarah Majapahit di mana, kemudian budaya kita seperti apa. Indonesia itu kan banyak ragam budaya. Nah, dari gadget ini juga kita bisa tahu, bisa mengeksplor budaya setiap suku yang ada di Indonesia. Pernahkah mencoba itu? Pernah belum? Oh, ada yang pernah. Oh iya, luar biasa, bagus, bagus. Kemudian selain manfaatnya, ternyata gadget itu juga mempunyai pengaruh yang bahaya. Tahu apa?
Merusak mata. Rusak mata. Apa? Ya, merusak Buat otak. otak. Terus ada lagi. Apa? Kenapa itu bisa membuat malas? Oh, betul. membuat malas Kenapa belajar. itu bisa memberikan manfaat yang tidak baik? Kenapa? Ketagihan. Tagihan. Karena kalian menggunakan gadgetnya tanpa batasan. Tidak dilakukan dengan bijak. Harusnya ada batasan 1 hari berapa jam seperti itu. Saya mau tanya nih, dari sekian yang siswi putrinya hanya 4. 4 ya. Dari 4 siswi ini, siapa yang mempunyai lebih dari 2 media sosial? Siapa? Media sosial itu kan bisa Facebook. Coba apa saja media sosial? IG, TikTok, kayak gitu. Terus Twitter, iya. Telegram. Ada nggak yang mempunyai lebih dari 2 media sosial? Ada nggak adik-adik? Nggak ada. Ada, nggak ada. Nanya apa ini? IG sama TikTok. Oh, jadi 2 aja. 2 berarti. TikTok sama WhatsApp. Oh, ya. WhatsApp. Kemudian yang lainnya, kalau siswa putra, WhatsApp. TikTok, WhatsApp, mayoritas TikTok, WhatsApp. Wow. Ada yang sudah punya akun YouTube? Belum ada berarti. Oh, ini pakai. Oh, sudah ada. Dipakai apa Mbak biasanya? Apa untuk Apa yang YouTube-nya? sering diupload di YouTube? Tentang apa? Duh, tentang kegiatan sehari-hari atau kegiatan sekolah seperti itu? Iya, untuk akun YouTube. Atau untuk melihat? Iya, dengerin musik, film kayak gitu. Oh, berarti belum sampai pada tahap untuk mengupload segala Iya. sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada dampak buruknya ya. Ada dampak buruknya tadi yang malas dan sebagainya. Dampaknya macam-macam. Ada dampaknya secara psikologis. Apa coba? Sering nggak kalian kalau dipanggil mama atau bunda atau papa ketika asik main game nggak nengok? Pernah ngalamin? Pernah. Pernah, ini ada yang jujur. Memperhatikan, jujur, bagus. Udah kasih aplaus untuk kejujuran kalian. Pernah nggak kalian dipanggil ketika main game? Namanya Mas siapa? Mas Dawa. Dipanggil ibunya suruh makan. Pernah nggak? Nggak noleh, masih asik. Mabar, pas seru-serunya mabar nih. Pernah mabar nggak? Pernah. Pas seru-serunya mabar, kalian tidak ketika dipanggil oleh ayah atau bunda, mungkin bapak ibu kalian atau mama atau papa atau mungkin kakak, Nah, nggak dihiraukan. nggak dihiraukan. Iya. Fokus ke gadgetnya. Mabarnya. Mabarnya. Manggung. Nah, ini yang kita nggak boleh lakukan. Nanti kalian akan kesananya menjadi sebuah kecanduan. Jadi asik dengan dunianya sendiri, nggak mempunyai teman. Teman kalian kan hanya ada di dunia. Iya. Game. Terus nanti kalau mau minta tolong sama siapa? Kalau nggak punya teman, Nah, sama siapa? Sendirian. sendirian kan? Nah, berarti selain kalian tetap melakukan kegiatan walaupun bermain, mabar dan sebagainya, harus tetap peduli dengan orang-orang yang ada di Lingkungan sekitar. Sama mama papa dipanggil ya. Harus Nurut ya. Kalau dipanggil harus nurut. Kalau kemudian itu salah satunya tadi ya, kalian nggak akan punya temen, nggak menghiraukan yang lainnya dan sebagainya.
kalian asik dengan dunianya sendiri, tidak mempunyai lingkungan pergaulan sosial. Misalnya, ini misalnya ya, kita berharap kita baik-baik semua ya. Ketika kalian jatuh pas naik sepeda, teman kalian hanya ada di dunia online, terus siapa yang mau nolong? Nggak ada. Ada. Jadi penting sekali membatasi pemakaian HP. Salah satunya itu kalian harus tetap berteman, tetap bergaul dengan teman-teman, peduli dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Misalnya, yuk sore naik sepeda. Ada yang suka sepak bola? Suka bola semua ini. Kalau main sepak bola di Bola, sekolah iya. aja atau Di lingkungan rumah? di rumah. Nah, itu salah satu agar kalian tidak hanya tergantung pada gadget. Kalau yang perempuan, yang putri, Selain apa? Kayak bermain di rumah itu sama teman-temannya? Main apa? main Volley. voli, tetap beraktivitas ya berarti. Kemudian selain itu dampak buruknya lebih lagi kepada fisik. Nah, anak yang selalu bermain gadget biasanya nggak mau bergerak, ya apa enggak? Mager. Mager bahasanya, malas gerak, Gerak. rebahan sambil lihat HP. HP, mager kok, Bu. Oh. Terus kanan kirinya ada apa? Bantal guling. Bantal guling atau camilan? Camilan. Iya. Iya kan, Sama camilan kan, jajanan kan? Ya. Iya, terus makan, ngegame, nggak ada terasa ya, gerak, Bun. tubuh nggak taunya. Jadi apa coba? Malas. Obesitas. Malas. Obesitas. Gemuk. Gemuk. Iya. Karena kan ngambil terus. Karena nggak ada bergerak Nggak sama gerak sama sekali. Kalian akhirnya jadi Cuma mau jeruk. yang jadi gemuk? Enggak. Kalau gemuk nggak mau bergerak berarti rentan sakit. Iya, sakit. Betul. Jadi rentan sakit. Nah itu ya. Kemudian penurunan fungsi otak. Jadi lebih sulit berpikir. Iya. Jadi Berkonsentrasinya konsentrasi nggak kurang ya, bisa, Bu, ya? kurang fokus karena dia akan selalu teringat pada gadget tadi. Pernah nggak kalian melakukan itu, merasakan itu? Nah, jadi lebih nggak fokus. Pas posisi di sekolah, kalian itu, waduh nanti main gamenya jam berapa ya? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Ada yang pernah. Saya yakin pernah, karena ini memang dari pola kecanduan gadget itu Iya. seperti itu Mbak. Jadi ketika anak-anak ini sudah mulai kecanduan, dia kan ketika di sekolah itu mungkin nggak bisa Nggak bisa fokus, iya. Yang diingatnya, wah nanti jam Sampai segini, rumah gitu iya, ya, Bu, jam ya. segini mabar, jam segini nanti ada temen ngajak mabar dan sebagainya. Akun game saya sudah sampai mana kayak gitu. Jadi nggak fokus ke sekolah, malah fokus yang di lingkungan rumah. Iya. Gitu ya. Jadi kalian akhirnya apa? Malas, Untuk belajar. nilainya jadi Iya. mau nggak jadi anak cerdas? Mau Nah, berarti kalau mau anak cerdas berarti harus Mengurangi. kurangi gadget. iya waktunya untuk belajar betul. Selain itu, apa lagi? Lupa ibadah. Lupa ibadah betul. Asik sudah asik waktunya anak-anak ngaji ya, waktunya ngaji, waktunya ikut TPA disuruh sama bapak atau ibu nggak berangkat. Ada nggak? Ada? Ada? Saya Jujur ya. Ada bagus. lagi? Kira-kira apa? Itu mudah marah biasanya kalau diambil HP. Iya. Iya. Ya. Terus susah tidur. Siapa yang susah tidur?
Tidurnya jam berapa? Kalau malam jam berapa tidurnya? Waduh. Berarti kalau gitu jam tidurnya juga berkurang. Berkurang Kualitas sekali. tidurnya juga nggak bagus ya. Iya, dan itu akan mempengaruhi sirkulasi yang ada di dalam organ-organ tubuh karena anak-anak ini kan masa pertumbuhan, Mbak. Iya. Jadi istirahat harus cukup, kemudian tidurnya itu maksimal itu jam 9 karena itu semua organ tubuh harus istirahat. Biasanya juga kalau sudah main gadget itu pola makan pokoknya itu juga Iya. biasanya lupa Dan lebih asik dengan camilan yang Nah. bisa dia ini sambil main game, betul nggak? Nah, jadi asupan gizinya juga berkurang, ya. berkurang. Ada lagi yang lebih fatal. Apa? Mata. Kenapa? Karena radiasi yang ada di gadget ini itu sangat kuat. Kalian kalau lihat kan pasti sambil tiduran, iya. Nah, sambil tiduran gini jaraknya dekat, radiasi kena mata, maka mata mudah iritasi, merah, bengkak. Bunda punya dampingan karena anak ini terlalu sering bermain gadget. Anak seusia kalian tuh baru kelas 2 SD, Mbak. Iya. Matanya itu sampai kalau orang Jawa bilang belok. Oh, kayak apa ya? Belekan lah Enggak, gitu. bukan belekan ya, tapi belok itu agak keluar gitu. ya betul. Oh. Dan dia harus terapi ke dokter spesialis mata. Itu efek juga dari sinar Itu efek dari radiasi itu. karena seringnya mabar seperti itu, hampir setiap hari dia lakukan tanpa batas ada waktu. batasan waktu. Nah, ini adik-adik harus dimengerti ya. Jadi efeknya juga tidak bagus untuk mata. Nah, itu. Nanti kalian kecil-kecil kayak kacamata. Kacamata ini bukan hal yang nyaman. Kalau Bunda pakai kacamata karena memang terpaksa pakai kacamata karena sudah usianya memang harus Faktor U. faktor U. Nah, kalau kalian masih sehat semua, tidak ada nyamannya pakai kacamata. Ya, jadi harus menjaga, harus membatasi dalam menggunakan gadget. Ada lagi, coba kalian kalau lihat HP atau apa sering nggak kayak gini? Nunduk gitu ya, Bun? Nah, nunduk. Sering nggak? Oh, malah seringnya berarti berbaring sambil Seringnya rebahan, senden, bersandar ya. bersandar. Tapi kan Tetap nunduk kan lihat gini kan, HP. bersandarnya kan. Oh, ada nggak yang nunduk? Pas makan. Pas makan. Karena gini, ketika kita lihat gadget, apalagi anak-anak ini tulangnya masa-masa pertumbuhan, Mbak. Jadi ketika dia mau lihat gadget, nanti akan mempengaruhi postur Tubuh. Oh, jadi juga Jadi akan nggak bisa merusak tegap. postur tubuh Iya, juga. rusak, terutama pada tulang belakang, tulang di belakang ini nanti akan bentuknya akan berbeda dengan Jadi agak membungkuk. bisa, kemudian nanti kedepannya bisa jadi skoliosis yang berbelok. yang berbelok itu. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi penting juga nih. Iya. Harus diketahui adik-adik ya. Nah, ini karena kan kalian masih masa-masa pertumbuhan. Jadi jangan sampai ketika masa pertumbuhan ada salah dalam pertumbuhan tulangnya. Harus tetap berbody yang Tegap. standar, tegap. Ada nggak yang pengen jadi tentara atau polisi? Ada? Harus menjaga postur berarti. Nah, sekarang saya mau tanya sama adik-adik. Saya mau tanya, selain ini Mbak, bahayanya itu lebih bahaya lagi, ada lagi Mbak, yang sekarang lagi ngetren. Apa itu, Bunda? Anak-anak bisa menjadi korban kekerasan seksual. Oh, iya, ini yang baru marak, Bun ya. Iya. Terjadi dimanapun, di wilayah beberapa daerah pun seperti itu ya. Bun. Iya, jadi gini, adik-adik, ketika kalian melakukan upload di media sosial atau mungkin terkait dengan mengupload
mengupload apa ya istilahnya data pribadi, jangan semua data pribadi di-upload. Lah, upload itu bisa membahayakan adik-adik semua. Adik-adik bisa menjadi korban kekerasan, korban bullying lewat online. Itu. Saya mau tanya nih, kaitannya sekarang. Siapa yang satu hari itu main gamenya atau pegang gadgetnya lebih dari 3 jam total? Ada nggak sehari megang HP 3 jam dalam bermain game ataupun yang lainnya? Total loh ya, akumulasi. Maksud Bunda akumulasi gini, ketika kalian mau berangkat sekolah pegang HP. Berapa menit? Mungkin setengah jam. Kemudian lagi, nanti pulang sekolah langsung pegang HP. Malam pegang HP lagi. Ada nggak yang lebih dari satu hari satu malam itu lebih dari 3 jam? Jadi dihitung semua akumulasi. 30 menit aja. 30 menit? Ayo, Bunda mau adik-adik jujur. Ada nggak yang lebih dari 3 jam? 30 menit. Ada lagi mungkin? Berapa? 30 menit. Ada 2 jam. 2 jam. 2 jam. Mainnya apa, Dek? ML. Mabar ya? Mabar. Ada lagi mungkin? Fire. Fire. Kemudian kalau ada adik Putri? Kalau yang Putri apa? 2 jam tuh main apa aja? Oh, baca-baca, cari info. Cari info. Yang dibaca apa? Tentang apa? Oh, buat novel. Novel. Hobi. Hobi baca. Kalau adik hobi membaca novel, kembangkan untuk bisa menjadi penulis. Kamu bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang kamu baca. Itu cara kita mengambil manfaat dari yang namanya gadget. Ya. Kemudian ada lagi, ya? Berapa jam? Lagi? Yang paling sering dibuka apa? Yang TikTok. TikTok. Yang paling sering dibuka TikTok. Kemudian yang paling sering dilihat apa di TikTok? Apa nih yang sering dilihat di Apa? TikTok apa? Berupa apa? Tentang apa? Mengunggah berarti adik. Iya, mengunggah cerita dek sehari-hari di rumah diunggah di TikTok. Kemudian yang lainnya. Lihat apa di TikTok? Lihat lagu atau apa? Ayo. Apa ayo? Lihat bus. Oh, Basuri ya, Basuri ya. Oh iya, Basuri. Ya, Basuri, Mbak. Betul, lewatnya Basuri. Nah, tadi sudah ya. Kesehatan tadi sudah. Kemudian dampaknya apa lagi tadi? Nah, kalau kalian pernah enggak takut banget kehilangan gadget? Enggak. Pernah Takut enggak? enggak kehilangan HP ya? HP. Enggak. Ayo harus jujur. Harus jujur. Takut enggak? Hah? Hampir. Hampir. Oh, ada yang takut. Nangis nggak kalian kehilangan HP? Benar? Yang benar. Nah, Benar. gini ya, itu yang pertama. Ketika misalnya nih kalian main, diajak ibu
pergi waktu libur. Kalau ke sekolah boleh bawa HP mboten, Bu? Tidak boleh. Berarti ini kalau pergi sama orang tua liburan, tiba-tiba HP-nya ketinggalan, gimana perasaannya? Belum. Oh, Ada lagi? Sakit hati. sakit hati. Gabut. Gabut. Ada lagi? Bosan. Ada lagi? Nangis. Ada yang nangis? Nangis sama mamanya, mah balik ambilin HP lagi dong, mah. Iya nggak? Ada yang minta gitu nggak? Mah, Ada? Bunda, ayo kita balik dulu ambil HP gitu. Iya. Nah, itu berarti kalian sudah mulai kecanduan yang namanya Cek. atau terutama HP nih, Mbak, yang paling itu HP nih. Ada nggak ketika kalian lagi pegang HP, HP-nya tiba-tiba diminta sama Orang tua. orang tua? Pernah. Nangis nggak? Iya. Nangis. Nangis. Sedih? Sedih? Ya, Sedih. Pernah yang teriak-teriak gitu, ngamuk? Iya, berarti ini adalah Tantrum, Bun, ya? Iya, tantrum. Dengan kata lain tantrum. Iya. Ini berarti Mbak sudah ketagihan. Anak yang ciri-cirinya sudah ketagihan dari yang namanya gadget. Atau kalau adik-adik atau anak-anak lebih sekarang lebih kepada HP ya. Jadi seperti itu. Terus tidak peduli dengan orang lain. Dipanggil ibu yoga. Iya, Kak Nyauri. Iya, pernah. Bener? Enggak? Yakin? Oh, pernah. Ternyata pernah, Mbak. Betul. Nah, itu berarti kalian juga sudah mulai terlalu mencintai HP. Dianggap HP adalah kehidupannya, nyawanya. Katan ya, berarti. Kemudian ciri-ciri yang lain apa? Kalian tadi kan satu, ini ibu guru yang tahu, nilainya turun karena asik dengan HP. Jadi memang ya banyak ya Bu, dampak yang memang tidak baik untuk anak-anak gitu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan gadget, HP ataupun game dan sebagainya, sebenarnya ada dua sisi negatif atau kalau kita bicara itu ada hitam dan putih. Nah, di hitam jelas tadi bahwa terkait dengan pengaruh kesehatan, kemudian psikis, kesehatan mental tadi yang susah tidur, kemudian nggak bisa fokus dan sebagainya, itu adalah merupakan salah satu dampak secara mentalnya. Sisi hitam dari gadget ataupun HP atau apapun namanya tentang yang namanya dunia internet atau dunia digital. Kalau sisi positifnya jelas ya, tadi buat informasi, kemudian pertemanan, bahkan game itu bisa membuat kalian berprestasi juga. Sekarang kan ada olahraga. Iya, secara online kayak gitu, seperti itu. Tetapi memang harus dikembangkan, harus dalam pengawasan dan controlling orang tua. Karena anak-anak seusia SD ya, 12 tahun ke bawah itu tetap ketika berselancar di dunia maya, ketika kalian pegang gadget, itu harus tetap ada controlling dari orang tua. Karena anak-anak bisa aja secara spontan mengakses hal-hal yang tidak boleh kalian akses. Pernah nggak? Enggak. Tiba-tiba buka YouTube yang keluar
berbeda dengan yang kalian cari. Nah, hal yang nggak layak kalian lihat. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah besar yang bisa mengakibatkan pada kesehatan mental adik-adik juga. Karena tadi seharusnya dia tidak mengakses hal-hal yang dia sudah terpapar. Dan inilah yang salah satu yang menjadi akibat dari adik-adik ini terpapar dan terganggu atau mengalami gangguan dalam kesehatan mentalnya, seperti itu. Jadi penting juga nih ya, orang tua tuh selalu ada waktu untuk memang mengontrol atau mendampingi anak-anak saat bermain gadget ya Bun ya. Ya, apalagi sekarang gini ya Mbak, terkait dengan gadget yang saat ini mungkin selalu upgrade ya. Iya. Kan ada fasilitas atau fitur-fitur kontrol orang tua kayak gitu. Memang orang tua di sini sangat berperan untuk istilahnya menjadi controlling. Jadi mau nggak mau orang tua harus melek internet juga. Iya, betul. Seperti itu. Kalau kita mau meminimalisir dampak negatif dari gadget yang dipegang oleh anak-anak. Nah, terus ada batasannya. Iya. Nah, ini saya mau tanya tadi, saya ulangi Batasannya lagi. tadi. Siapa yang lebih dari 1 jam mainnya? Nah, yang main HP ini siapa Ayo nih? angkat tangan. Yang lebih dari 1 Lebih jam. dari 1 jam. Ayo. Ayo. 1 menit baru buka udah selesai. Ayo. Ada lagi? Saya. Ah. Saya yakin lebih, Mbak. Karena ketika Iya. kita mabar itu tidak akan terasa waktunya. Waktu. Itu 1 jam itu hanya sebentar, betul apa tidak? Iya. Nggak terasa ya, karena saking keasikan Asik. bermainnya. 2 jam pun tidak terasa. Pernah main 2 jam? Ya. Ah. Dan ini seharusnya batas untuk apa itu bermain HP itu seharusnya berapa jam Bun yang memang untuk anak-anak gitu biar tidak Ada batasan usia. Kalau anak-anak SD ini kan masih di bawah 12 tahun ya. Jadi memang harus ada batasannya maksimal 1 jam, Mbak. 1 jam itu sudah maksimal karena harus ada ruang yang memang bebas dari gadget karena anak-anak ini adalah masa-masa pertumbuhan. Iya. Baik secara fisik, mental, psikisnya anak-anak ini adalah masa-masa pertumbuhan. Ketika mereka hanya berteman dengan gadget dan sebagainya, maka ini akan sangat mengganggu siklus dari perkembangan dan pertumbuhan dari anak-anak. 1 jam itu untuk 1 hari. 1 hari 1 Nah jam. tuh adik-adik tuh 1 jam 1 hari. 1 hari Gimana? bisa? Bisa. Mau nggak jadi anak cerdas? Mau nggak jadi juara kelas? Gunakan gadget untuk yang yang penting. Boleh main di media sosial, boleh buka TikTok, tetapi batasi waktunya. Kalau ini usia berapa adik-adik ini? 11 12. Iya. Itu juga beda lagi untuk pembatasan waktunya Bun? Karena masih di usia 12 tahun ke bawah, Tetap sama? pakai 1 jam. 1 jam. Iya. Anak-anak yang masih di bawah usia 8 tahun, ketika 8-9 tahun, ketika main game pun harus ada pendampingnya. Gitu. Seperti itu, karena ini memang betul-betul butuh controlling orang tua, karena ketika anak-anak ini fokus kepada game, kepada gadget dan sebagainya, maka dia menjadi anak yang sangat individualis, Mbak. Jadi dia nggak akan peduli dengan orang-orang di lingkungan sekitar. sekitar gitu Bahkan ya. ini bisa memicu autisme pada anak-anak, adik-adik itu nanti, karena dia punya dunia sendiri, Iya, asik betul. dengan dunianya masing-masing, seperti itu. Iya iya. Nah jadi adik-adik harus tahu ya kalau di usia seperti adik-adik saat ini itu lebih baik dalam penggunaan gadget atau HP
HP itu 1 jam sehari. Ini harus bisa ya. Harus. Tadi kan sudah banyak Sudah tahu kan dampaknya gitu. Sudah tahu bagaimana untuk mata nggak baik, kesehatan mental, fisik ya Bun ya. ya depresi, tadi susah tidur, kemudian ada yang nggak bisa fokus. karena- Tetapi kembali lagi Mbak, selain kita kepada anak-anak, jangan kita hanya melarang saja. Jadi memang harus ditegaskan juga kepada orang tua bahwa ada ruang-ruang yang kita tidak boleh memakai gadget. Jadi juga orang tua harus mendukung. Jadi sebagai contoh biasanya. Iya, betul. Iya. Jangan sampai kita menyuruh anak-anak batasi waktu 1 jam, orang tuanya asik dengan HP. HP. Seperti Betul. Itu jelas tidak akan pernah berhasil. Iya. Jadi seorang tua harus sebagai contoh ya. Ini iya. Gimana adik-adik? Sudah mengerti tadi penjelasan dari Bunda Dia? Udah. Sanggup? Nah, ini janji loh ya. Janjinya bukan pada Bunda Dia, tapi janjinya kepada Diri sendiri. Kan Bunda Dia nggak akan dampingi kalian semua kan? Bunda nggak tahu. ya Bun ya kegiatan sehari-harinya ya Bun ya. Jadi harus janji pada diri sendiri. Saya hanya akan menggunakan gadget, HP, iPhone atau iPad hanya 1 jam dalam 1 hari. Nah itu. Jadi ini untuk caranya sendiri bagaimana agar anak itu biar tidak terlalu kecanduan gitu Bun. Kan ada beberapa cara juga yang memang bisa diberikan gitu. Betul. Kalau bagaimana caranya anak-anak agar tidak kecanduan ini sebenarnya lebih perannya kepada orang tua ya, Mbak tadi ya. Sediakan ruang sosial di rumah. Ajak anak-anak berkomunikasi, kemudian sediakan juga karena kadang sebagai orang tua juga ini ya nggak peka juga. Ya saya datang, Kegiatan. anak sudah ada di rumah diam, selesai. Padahal dia lagi asik Bermain. main game dan sebagainya. Kalau orang Jawa bilang sing penting meneng. Oh iya gitu. Sing penting meneng, sing penting ada di rumah. Itu sebenarnya salah satu yang membuat anak-anak sekarang itu jadi lebih kecanduan pada gadget. Jadi memang peran dari pengasuh terutama baik orang tua, mungkin ada kakak, mungkin ada nenek, kakek nenek dan sebagainya, ini yang harus memberikan ruang komunikasi. Jadi orang tua juga harus aktif. Iya, betul, Jadi Mbak. bisa mengajak anak-anak untuk mengajak bermain Iya, atau kalau menemani sore- lah. Nah, olahraga Iya, seperti betul. itu ya Bun ya. Menemani anak-anak ini bermain karena anak-anak masa seperti adik-adik ini adalah selain dia belajar dunianya hanya dunia bermain tuh seperti Gitu. itu. Explore bakatnya, kalau mungkin ada yang suka voli, ada yang suka Bola. sepak bola. Kalau cowok saya yakin suka sepak bola semua atau main futsal. Nah, ini bisa dikembangkan seperti itu. Ada kemudian tadi saya bilang controlling orang tua seperti itu. Jadi penting sekali nih. Iya. Jadi himbauan bagi orang tua sendiri bahwa sebagai orang tua kita juga jangan sampai nggak tahu ya tentang gadget tadi ya. Betul. Jadi ada batasan, Gadget. Mbak. Jadi ada batasan yang memang disepakati bersama antara kalau ini di rumah, mungkin kalau di sekolah Ada sudah ada orang tua, aturan ya, aturan jelas ya. Kalau di rumah itu ada kesepakatan antara anak dengan orang tua. Iya. Jam berapa saya harus pegang boleh pegang gadget, jam berapa saya harus belajar mengaji, jam berapa saya harus bermain, berolahraga dan sebagainya. Gitu. Jadi harus ada nih Kesepakatan. kesepakatan dari anak Betul. bersama orang Iya. tua gitu. Jadi kesepakatan, kalau saya katakan lebih kepada kesepakatan, bukan semacam perintah. Gitu. Iya. Jadi ada dari anak dan juga orang tua. Nah, Iya, ini betul. ada nggak ada kesepakatan seperti tadi sudah disampaikan oleh Bunda Dia? Kesepakatan antara
orang tua sama adik tentang kegiatan di rumah itu, oh waktunya untuk belajar, bermain, kemudian buat ngobrol bareng sama keluarga, pentingnya ya komunikasi juga ya Bun ya. Nah, Iya, itu betul. ada? Ada nggak? Enggak, adanya enggak ada Bunda. Ada ya? Siapa lagi yang sudah membuat kesepakatan dengan bapak atau ibu tentang lamanya saya boleh bermain Bermain game? HP. Waktu saya harus belajar. Orang tua menentukan berapa jam? Satu. Ya, nanti sampai rumah bisa bilang berarti ya sama orang tua. Untuk Bun, ini tadi kita dapat sosialisasi dari Bunda Dia gitu. Mau menyampaikan ke orang tua nggak? Biar orang tua juga tahu, paham tentang pentingnya pembatasan dalam penggunaan gadget. Boleh ya disampaikan ke orang tua ya? Atau nanti dari pihak wali kelas? Bisa juga adik-adik memberi masukan karena juga non sewu, karena kadang orang tua juga lebih asik dengan Gadgetnya HP. sendiri. Ya betul. Adik-adik bisa beri masukan pada bapak ibunya masing-masing nanti. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari wali kelas monggo yang ingin tahu tentang pentingnya ini sosialisasi tentang gadget ini, Bu. Gimana? Tidak ada. Ini kelihatannya apa sudah lapar? Waktunya makan siang, Iya, Mbak. tak kelihatannya nggak semangat gitu ya Bunda ya. Ini Bunda Dia aja semangat sekali loh nyampein sosialisasi pada sore hari ini. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau gitu Bunda yang mau tanya ini. Nah, nih Bunda Dia mau tanya nih, mau nanti tanya bisa ini. dijawabnya adik-adik. Silakan Bunda. Mungkin agak melenceng dari kesehatan mental, tapi lebih kepada lebih kepada psikisnya. Iya. Karena ini adalah terkait dengan kekerasan. Pernah nggak ketika adik-adik ini melakukan atau menggunakan gadget, menggunakan media sosial, menggunakan yang namanya TikTok, IG, YouTube dan sebagainya itu mengalami tindak kekerasan? Pernah nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Bagus berarti, karena sekarang rawan banget Iya. Pak. Bullying. Pernah nggak dibully sama temennya? Dibully apa? Tapi lewatnya media sosial ya, Melalui media sosial tapi nggak langsung. nggak langsung. Oh langsung. Yang lewat media sosial, misalnya komen-komen yang Komen-komen apa gitu? jelek, betul, komen-komen yang memojokkan. Nah, kalau kayak gini Bunda seperti apa? Kalau memang dari anak sendiri kena bullying seperti ini tuh tindakannya tuh seperti apa ya? Untuk yang terkena itu biar nggak langsung shock atau apa gitu? Nah, kalau terkait dengan korban style itu kan jelas akibatnya adalah secara psikis. Iya. Memang butuh pendampingan khusus, Mbak. Jadi dari terutama dari orang tua. Saya kembalikan lagi karena anak-anak ini kunci utamanya adalah pada keluarga. Anak-anak tanggung jawab dari semua, tidak hanya keluarga, guru, mungkin masyarakat juga, Iya. kita dari orang sebagai pemerintah juga, tetapi kunci utama sekup terkecil adalah dari keluarga. Jadi harus ada pendampingan dari keluarga bahwa oh ternyata anak saya menjadi korban bullying di media sosial. Bisa juga ada pendampingan dari lembaga-lembaga yang memang khusus untuk mendampingi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Tetapi yang paling baik adalah mencegah. Bagaimana kita mencegah agar kita tidak menjadi korban bullying di media sosial? Yaitu saya tadi, jangan mengunggah hal-hal yang memancing, kalau kita katakan
komen kebencian ya, seperti itu. Jangan mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi kayak tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah. Itu adalah hal-hal yang privasi yang nggak boleh diupload di media sosial selama kalian menggunakan gadget. Ya, itu tadi ya. Nah, itu jadi penting ya adik-adik ya, jangan sampai kita mengunggah ya tentang tadi kayak Bunda jelasin seperti nomor HP, alamat rumah, itu kan privasi buat kita sendiri ya. Nah, udah tahu? Ya, paham? Paham. Jadi memang sekali lagi tadi untuk orang tua. Iya. Nah, jadi ini peran utama di orang tua. Karena kalau dari sekolah saya yakin untuk anak-anak SD nggak boleh pakai HP. Beda lagi kalau sudah SMP atau juga Beda SMA ya, karena Bu, kan ada sekarang kan ada program sekolah internet sehat yang memang di sekolah itu boleh menggunakan internet tetapi dengan pembatasan akses wifi. Jadi di wifi yang dipakai di sekolah itu hanya dipakai untuk bisa mengakses misalnya tentang ilmu seperti itu kan bisa Mbak sekarang. Nah, tetapi ketika anak ini di rumah, yang paling penting itu adalah controlling dari orang tua tadi. Pola asuh. Nah, sekarang kan yang paling ngetren itu pola asuh gadget sendiri. Ketika anak nangis, kasihlah gadget. Yang tadi ya, yang penting diam. Betul. Yang penting menang. Yang pertama. Anak mau makan, dirayunya pakai gadget. Nah, itu adalah pola asuh dengan gadget. Memang saat ini ya kita ketahui sih Bun, anak-anak baru usia 1 tahun, 2 tahun pun sudah tahu tentang gadget itu. Ternyata itu juga salah pola asuh yang memang tidak diperkenankan ya sebenarnya ya. Betul. Karena kan pergeseran dari fungsi keluarga dari yang pertama adalah tentang kasih sayang dan sebagainya, semakin ke sini apalagi ini adalah gen alpha strawberry, sudah bukan gen Z lagi nih, anak-anak ini sudah gen strawberry, gen alpha, seperti itu. Generasi-generasi seperti ini ya memang pola asuh yang awal itu yang kurang pas kalau saya katakan, karena diam kasih HP seperti itu. Apalagi efek dari pandemi kemarin itu juga luar biasa. Kan kegiatan cuma hanya di rumah saja. Ketika di rumah saja semuanya harus pakai yang namanya handphone, iPad, harus daring dan sebagainya, maka anak-anak yang semula tidak pakai HP terpaksa juga pakai HP. Selain HP, televisi pun juga kadang harus pembatasan juga ya Bun ya? Betul. Sama. Karena tayangan-tayangan kita harus cerdas dalam memilih tayangan televisi untuk anak-anak. Jadi orang tua memang harus tetap pendampingan. Ekstra pendampingan kan sudah ada di tayangan itu, misalnya BO, bimbingan orang tua kayak gitu kan. Seperti itu sebenarnya sudah ada batasan-batasan. Jadi sebenarnya sudah diperjelaskan juga dari televisi, ya, program acaranya juga ya Bun ya. Tinggal bagaimana kita menyadari bahwa oh ini penting seperti itu. Nah, itulah adik-adik. Gimana, semangat dong? Katanya semangatnya sudah capek. Sudah capek? Sudah. Ini kayaknya apa waktunya pulang jam segini? Oh, habis sholat duhur. Iya, sekali lagi sudah paham dan mengerti ya tentang pentingnya pembatasan waktu tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Dia. Sudah paham? Yang benar? Boleh dicoba nih, ditanya, bisa jawab nggak ya? Ayo tanya, coba ditanya Mbak. Nah, tadi mengenai dampak yang terjadi kalau kita kecanduan HP tadi apa? Ayo. Sakit mata. Kayak mata. Iya, bisa. Terus apa lagi? Malas belajar. Malas belajar. Dan tadi lagi untuk waktu yang pas untuk lihat HP tadi ada pembatasannya tuh berapa jam?
Gimana? 1 jam. 1 minggu. Oh, malah bagus ya 1 minggu 1 jam. Ya, Gimana? 1 minggu 1 jam. Boleh. Boleh ya? Boleh. Sangat bagus Bagus itu. lagi ya Bun ya. Nah itu, jadi memang ya tadi pada paham Bun. Jadi nggak hanya ya bercanda tapi tetap fokus dengan sosialisasi Iya. yang disampaikan oleh Bunda Diah tadi ya. Nah adakah pesan Bunda buat anak-anak nih dalam penggunaan gadget sendiri yang bisa disampaikan? Ya, kalau untuk anak-anak tadi saya minta untuk satu, bijaklah dalam menggunakan gadget. Jadi batasi waktunya, perbanyak membaca literasi karena saat ini kita kurang literasi karena saking mudahnya Iya. akses. Jadi batasi waktu penggunaan gadget, bijaklah dalam menggunakan media sosial, pilih akses internet yang memang benar-benar sehat dan sesuai dengan usia adik-adik semua. Itulah untuk pesan ya. Jadi Iya. harus diingat, dimengerti. Oh iya, tadi dapat pesan dari Bu Diah ya bahwa kita harus bijak dalam penggunaan gadget ya. Halo. Nah, udah paham ya. Jadi itulah Bunda Diah ya, pesan yang telah disampaikan. Ada tambahan lagi Bunda? Saya kira cukup. Dan yang tambahan juga buat orang tua agar tetap menjadi controlling bagi anak-anak ketika anak-anak memakai atau menggunakan HP, gadget ataupun dalam bentuk apapun, tetap fungsikan controlling orang tua, dampingi anak-anak karena yang menjadi landasan dasar dari tumbuh kembang anak adalah dalam Dari keluarga. orang tua. Jadi tidak hanya orang tua, dari pihak sekolah pun Iya, juga betul. untuk pendampingan. Betul, karena anak-anak ini hidupnya ada di tiga sosial, Mbak. Rumah, kemudian di sekolah, dan di masyarakat. Kadang-kadang anak-anak tuh juga malah nurut apa yang dikatakan guru. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Anak-anak itu udah banyak guru, Mbak, Nah, usia sekolah itu. biasanya seperti itu sama bunda sama orang tua kadang nanti kalau udah bilang guru, oke Bu Iya. gitu. Bener nggak nih? Nah, Nah, berarti harus nurut dong kalau dibilangin sama ibu bapak ibu guru. harus nurut ya. Iya. Nggak boleh main HP terus-terusan, juga harus nurut. Insya Allah. Insya Allah. Iya, itulah adik-adik ya. Tadi dari beberapa pesan yang telah disampaikan oleh Bu Diah. Hanya itu Bu, tadi untuk tambahannya Bunda. Iya, sudah itu aja cukup. Oke, terima kasih kepada Bunda Diah Nursari Esos. Ini selaku pendamping Forum Anak Kabupaten Sragen yang tadi sudah memberikan edukasi tentang pembatasan bermain gadget untuk kesehatan. Dan perlu kita ketahui sedikit ya mengapa memang gadget itu perlu dibatasi. Karena menurut studi penggunaan gadget yang tidak dibatasi itu bisa berkembang menjadi kecanduan gadget Iya. tadi ya Bunda ya. Iya. Dan hal yang perlu dilakukan selain membatasi anak main gadget itu adalah mendisiplinkan diri untuk melakukan hal yang sama juga, apalagi untuk di lingkungan keluarga. Jadi anak ini akan membiasakan diri biasanya tuh tidak menggantungkan ini ya Bun, kesenangan terhadap elektronik. Biasanya seperti itu. Betul, ya. Dan itulah demikian selesai sudah acara sosialisasi kesehatan pada sore hari ini tentang pentingnya pembatasan bermain gadget untuk kesehatan bersama Bunda Diah Nursari Esos dan juga siswa-siswi SD Negeri Nglorok 3 Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam program acara sosialisasi kesehatan untuk edisi selanjutnya. Dan saya Indah Anjani dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore.